pagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion Balikpapan secara online. Nah, masih ingat kan nilai PT Bukit Sion? Masih dong. Ayo kita yuk, 1, 2, 3. Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Kita akan menyanyikan lagu Mars Taruna. Yang semangat ya adik-adik. Untuk mengawali ibadah PT pada pagi hari ini, kita menyanyi lagu I Love You Jesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih kepadamu Bapa. Di pagi yang indah ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Ya Bapa, kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu yang Kau memberkati kami dalam ibadah kami secara online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Dengan semangat ya adik-adik. Hari berganti hari
Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan perlu adik-adik ketahui, yang akan melayani kita adalah Kak Vera. Rahel, ayo kita panggil Kak Vera. Ayo. Kak Vera. Halo Galia. Halo Kak Vera. Halo Rahel. Halo semuanya. Sudah siap nggak kita mau dengar firman Tuhan? Siap dong Kak. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan dulu pembacaan kita pada hari ini, yaitu terdapat dalam Perjanjian Lama, Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu akan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Adik-adik di rumah harus baca juga ya, kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, judul pelajaran kita pada saat ini yaitu hidup memberi hidup. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita yang kita jalani saat ini tidak selamanya perjalanan hidup itu mulus-mulus saja atau baik-baik saja. Tetapi pasti ada rintangan, ada halangan, ada suka, selama kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti yang dirasakan oleh Elimelek dan keluarganya, di mana pada waktu itu di Israel, khususnya di Yehuda, telah terjadi kelaparan adik-adik. Dan sebagai akibat dari kelaparan ini, Elimelek dan istrinya Naomi dan kedua anaknya merantau ke Moab untuk bisa bertahan hidup adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya negeri Moab ini adalah negeri yang asing dan najis bagi bangsa Israel. Karena apa adik-adik? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dalam arti mereka menyembah dewa-dewa. Dan salah satu dewa utama yang mereka sembah yaitu dewa Kamos. Akan tetapi adik-adik, tanah pertanian di Moab itu sangat subur dibandingkan dengan di Israel, kering dan tandus. Dan setelah Elimelek dan keluarganya tiba di Moab, mereka menetap di Moab. Dan belum beberapa lama Elimelek tinggal di Moab, maka meninggallah Elimelek. Ini adik-adik, Elimelek meninggalkan Naomi dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Setelah beberapa lama waktu, Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab yang bernama Ruth dan Orpa. Ini adik-adik, ini anaknya Naomi dan ini anak mantunya. Mahlon menikah dengan Ruth, sedangkan Kilion menikah dengan Orpa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan yang dialami Naomi tidak hanya kelaparan yang mereka alami sewaktu di Yehuda, tetapi setelah mereka tinggal di Moab pun, Naomi harus kehilangan suami dan kedua anaknya. Dan oleh karena Naomi telah mendengar bahwa di Yehuda tidak terjadi kelaparan lagi, itu ada di pembacaan kita tadi dalam ayat yang ke-6. Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dalam arti tanah di sana itu sudah kembali subur. Jadi Naomi bertekad untuk kembali ke Yehuda. Adik-adik yang terkasih, Ruth dan Orpa hendak mengikuti Naomi pulang ke Yehuda. Oleh karena itu, mereka bertiga mempersiapkan keperluan yang akan mereka butuhkan di dalam perjalanan. Tetapi ketika dalam perjalanan adik-adik,
Naomi meminta kepada Rut dan Orpa untuk kembali ke rumah orang tua mereka. Ini adik-adik gambarnya. Bukan karena Naomi jahat adik-adik, tetapi karena Naomi mengasihi kedua menantunya. Dan supaya Rut dan Orpa bisa melanjutkan kehidupan mereka di Moab. Akan tetapi adik-adik, Rut dan Orpa bersikeras untuk tetap ingin ikut dengan Naomi. Namun Naomi terus mendesak dan memaksa Rut untuk tetap meninggalkannya. Akhirnya di sini adik-adik, Orpa kembali pulang ke Moab. Akan tetapi adik-adik, Rut tidak. Bahkan Rut bersikeras mau mengikuti dan hidup bersama Naomi. Rut mengatakan kepada Naomi, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah adalah bangsaku, dan Allahmulah adalah Allahku. Adik-adik yang terkasih, Rut adalah perempuan yang berasal dari Moab. Dan orang Moab tidak percaya kepada Tuhan karena mereka menyembah dewa adik-adik. Rut segera bertindak untuk mengubah arah hidupnya dari seorang yang tidak percaya kepada Allah. Rut siap menjadikan bangsa dan Allah Naomi menjadi bangsa dan Allahnya sendiri. Rut percaya bahwa Allahnya Naomi adalah Allah yang mampu memelihara kehidupannya. Dan oleh karena imannya kepada Allah, maka Allah memelihara kehidupan Rut dan Naomi. Adik-adik, dari kisah Naomi dan Rut di sini terlihat kalau Rut sangat menyayangi Naomi, mertuanya. Cinta kasih yang diperlihatkan oleh Rut adalah cinta kasih yang keluar dari imannya, sehingga kasih yang diberikan Rut tidak memperhitungkan untung rugi atau penuh dengan kemunafikan. Sebaliknya, yang pertama, Rut mau merasakan kesusahan Naomi, sehingga terjalin ikatan batin di antara mereka. Yang kedua, hubungan Rut tidak didasarkan pada perhitungan untung rugi atau balas jasa. Yang ketiga, menunjukkan besarnya kasih dan perhatian Rut kepada Naomi. Dan yang keempat, kasih Rut kepada Naomi adalah kasih yang tulus, bukan kasih yang bersyarat dan penuh dengan kepura-puraan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada masa kini ada 3 kebiasaan yang manusia yang terus mewarnai kehidupan. Yang pertama, sifat individualisme. Apa adik-adik sifat individualisme itu? Yaitu pementingan diri sendiri, kelompok atau golongan yang semakin kuat. Jadi di dalam dia melakukan sesuatu, yang diutamakannya itu adalah kepentingan dirinya sendiri, kepentingan golongan atau kelompok. Yang kedua, materialisme, yaitu ukuran hidup yang dinilai atau diukur dari materi yang dimiliki seseorang. Kalau kamu menguntungkan buat saya, oke, saya temanin. Kalau enggak, tidak ditemanin. Yang ketiga, chauvinisme, yaitu mengagung-agungkan suku bangsa, agamanya sendiri, dan merendahkan atau menghina bangsa atau penganut agama lain. Dan ketiga, kebiasaan di atas membuat manusia dalam menerima sesamanya memakai ukuran dari segi manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri.
apabila orang lain tidak memiliki atau memberi manfaat atau keuntungan bagiku atau kelompokku, maka orang tersebut layak disingkirkan atau dicampakkan dari lingkungan kita. Sebaliknya, apabila seorang masih dapat memberi keuntungan yang besar, bukan hanya dipelihara dan tetap menjadi teman dan sahabat, tetapi juga dihormati sedemikian rupa. Meskipun orang itu sudah melakukan kesalahan, tetapi tetap saja dibela. Kalau kebiasaan seperti ini sudah tertanam dalam kehidupan kita, maka sulit bagi kita untuk menemukan hubungan baik yang berdasarkan kasih. Karena apa adik-adik? Karena kasih itu saling menerima, saling menghargai, saling mengakui, saling bekerja sama dan tulus, dan tanpa pamrih, tanpa syarat apapun, seperti kasih Ruth kepada Naomi. Kalau mau dipikir-pikir adik-adik, suami dari Ruth itu sudah meninggal, anak dari Naomi sudah meninggal. Atau Ruth itu, Naomi itu bukan orang yang kaya adik-adik yang harus dia ikutin. Tetapi kasih yang dia berikan buat Naomi adalah kasih yang tulus. Tidak ada embel-embelnya. Adik-adik yang terkasih, kehadiran Ruth sebagai menantu dalam kehidupan Naomi sungguh menjadi tiang penopang atau penambah kekuatan hidup bagi Naomi. Sungguh Naomi mempunyai teman seperjuangan hidup yang luar biasa. Karena itu, berdasarkan kisah Naomi, adik-adik bisa menjadikan orang tua, kakak, adik, atau saudara kita sebagai teman seperjuangan hidup yang menunjang dan menopang untuk mencapai masa depan yang adik-adik harapkan. Lebih adik-adik harus mengasihi orang tua dengan cara membantu pekerjaan di rumah, belajar dengan benar, membagi waktu dengan tepat. Niscaya hasil yang adik-adik dapatkan adalah hasil yang terbaik yang bisa adik-adik pakai untuk meraih masa depan adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Pada pagi ini, kami mau berdoa buat pelayanan kami di GPIB Bukit Sion. Berikan kami semua kesehatan dan jauhkan kami dari hal-hal yang bisa membawa kami jauh daripadamu, agar supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan penyakit mereka. Sembuhkanlah mereka sehingga mereka bisa beraktivitas seperti semula. Ya Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kedamaian buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam memimpin negara kami. Berikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin negara kami. Ya Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami dari COVID-19. Biarlah COVID ini segera berlalu. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kami. Bapa di sorga, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Teman-teman, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai tanda ungkapan syukur hati kami. Jadikanlah persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini, sehingga boleh selesai dengan baik. Pertemukan kami Tuhan pada ibadah IHMBT selanjutnya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Hai adik-adik, apa kabar? Masih semangat ya? Oke, kita hari ini sudah bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak berharap supaya adik-adik tetap semangat ya. Kita akan tetap terus melakukan ibadah persekutuan teruna secara online di minggu depan. Jadi, tetap mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan teruna GPIB Bukit Sion. Ya, adik-adik dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti minggu kemarin, kakak sudah pernah memberikan kuis ya. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan ada 3 pemenang yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Pemenang yang pertama yaitu adik Maurel. Kemudian yang kedua adik Sherin. Dan yang ketiga adik Arel. Ditunggu ya adik-adik, akan ditelepon atau dihubungi oleh kakak Layan untuk pemberian hadiahnya. Tuhan Yesus memberkati.